Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wal istiqamah wa akramana bi nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Kehadapan Guru Agung kita semua pangersa Abah Aos Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan Wakil Talqin Syekh Mursyid yang dimampukan hadir pada saat ini. Yang mulia Bapak Kiai Haji Al-Habib Al-Lampungi, mata anallah fituli hayatihi. Para kiai, para asatidz, para penyelenggara manaqib online streaming, dan seluruh siswa-siswi Usama serta ikhwan wal akhwat yang sedang menuju menumpu hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita wajib dan patut mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sore hari ini, di hari yang ke-26 di Ramadan pertama ini, Allah masih mampukan kita untuk melaksanakan segala perintahnya. Salah satunya berpuasa di bulan Ramadan pertama ini. Semoga apapun yang kita lakukan tiada lain dan bukan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita dijadikan hamba-hamba Allah, menjadikan ikhwan dan akhwat semua sebagai para pecinta kesucian jiwa. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memperumpamakan dengan cahaya keimanan dan zikrullah. Apa yang beliau katakan? Cahaya iman, sebagian orang mendahului zikir mereka. Sebahagian orang lainnya zikirnya mendahului cahayanya imannya. Sedangkan sebahagian kebersamaan antara nur iman dan zikirnya. Sebagian pula tanpa cahaya iman, tanpa zikir, kami berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti itu. Maksudnya tanpa ada cahaya iman dan tanpa ada cahaya zikir. Orang yang berzikir agar hatinya telah mendapatkan cahaya, mendapatkan nur. Dia juga disebut orang zikir yang bersamaan dengan mengerjakan zikir dan mendapatkan cahaya ilahi. Ia telah mendapatkan hidayah dengan nur cahayanya. Maka orang itu wajib kita ikuti. Siapa itu yang kita wajib ikuti? Adalah Syekh Mursyid.
Syekh Mursyid yang memberikan cahaya ilahiyah masuk ke dalam dada-dada kita semua. Maka dari ungkapan dari Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari merupakan sebuah ibarat yang sangat berharga dan juga sangat dalam pengertiannya. Maka dari itu Imam Ibnu Athaillah Asy-Syakandari membagi manusia, yaitu manusia yang berzikir, dibagi menjadi beberapa kelompok atau beberapa bagian. Yang pertama adalah golongan yang telah memperoleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sebelum berzikir. Dan inilah orang-orang yang bermakrifat. Ia langsung saja menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebelum ia berzikir, sebab seluruh ibadahnya telah merupakan zikir yang masih utuh. Ini adalah golongan orang-orang yang sudah memfanakan dirinya terhadap kebutuhan dirinya. Yang dia butuhkan hanya Allah. Maka orang-orang tersebut sebelum datang untuk ke tempat ibadah, tapi cahayanya sudah sampai kepada mereka semua. Inilah orang-orang yang mulia, yang wajib dan patut mesti kita mengikutinya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Bagian yang kedua adalah mereka adalah ahli zikir. Secara terus-menerus, kontinu, istiqomah membasahi bibir dan hatinya dengan zikrullah. Disebut sebagai golongan yang berzikir sebelum turunnya cahaya. Ini yang diperintah oleh guru kita. Menjadi ahlu zikir. Menjadi orang-orang yang senantiasa beristiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan proses lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah, ajari orang yang mau mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, otomatis mereka masuk kepada dalam golongan-golongan ahli zikir. Yang mereka sudah dimasukkan cahaya dengan talqin ke dalam dadanya. Bukan hanya ke dalam dadanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, darah, urat mereka teralir cahaya la ilaha illallah. Mereka diperintah oleh gurunya, perintah dari Allah, yaitu banyak berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan ala dzunubihim. Dikala berdiri, duduk dan berbaring. Ini adalah keistiqomahan untuk orang-orang yang ahli zikir. Mereka sebelum datang cahaya, mereka sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Dan bagian orang-orang yang ketiga adalah ia mempunyai sifat-sifat ma'rifat dalam qalbunya. Dan bibirnya selalu dalam berzikir. Penuh dengan kekuatan jiwa istiqamah. Golongan inilah yang telah menerima cahaya iman dan juga melaksanakan zikir. Maka Allah Imran ayat 74, Allah sudah menentukan rahmatnya kepada siapa yang telah dikehendakinya. Mayyasha. Maka yang dimaksud dengan rahmat Allah inilah cahaya Allah yang telah diberikan kepada hambanya yang telah terpilih. Seperti para nabi atau para siddiqin, para aulia Allah. Maka yang termasuk suatu ibadah yang sangat banyak manfaatnya bagi rohani dan juga bagi jasmani, itulah zikrullah. . Sebab dengan zikrullah tersebut
maka hati dan jiwa telah menjadi tentram serta merasa senantiasa selalu dekat dengannya. Di samping itu juga dengan cara zikrullah pula jiwa dan hati menjadi suci, rohani menjadi tentram, dan jasmani menjadi bersih. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir, hati ini akan menjadi tenang. Maka tenangnya hati ini adalah imbas daripada keistiqomahan manusia dalam berzikir kepada Allah. Maka salah satu hadis qudsi yang berbunyi, siapa yang berzikir kepadaku di dalam hatinya, pasti aku ingat kepadanya di dalam zatku. Dan siapa yang ingat kepadaku di banyak orang-orang yang awam, di orang-orang yang umum, pasti aku ingat kepadanya di muka umum pula, bahkan lebih baik lagi dari golongannya. Inilah zikir khafi, di mana dalam kebersamaan orang lain kita masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesendirian kita masih bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Ibnu Athaillah menambahkan pendapatnya, maka nadohirun zikrin illa an batini suhudin wa fikrin. Tiadalah zikir ditampakkan, dinampakkan atau dibentukkan kecuali timbul dari kesadaran dan pemikiran daripada batin. Jadi semua orang yang berzikir kepada Allah, Allah tampakkan dalam zikir jaharnya. Allah tampakkan dalam setiap waktunya untuk bersiap berzikir kepada Allah. Maka ini semua ada hasil daripada pemikiran batin. Pemikiran batin itu tercipta karena sudah masuknya cahaya ilahiyah ke dalam dada kita melalui talqin zikir yang dimasukkan cahaya ilahiyah oleh Syekh Mursyid ke dalam dada kita semua. Maka zikir itu memang bukanlah hanya sekedar bunyi yang telah timbul dari suara hati dan batin para hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan zikir. Sesuatu yang sangat besar dan sangat berbekas, akan tetapi ia lebih utama dibanding dengan lainnya. Dan meskipun ia itu hanya ibadah yang sunnah, tapi sangat berarti itu adalah zikir. Apalagi kita selaku ikhwan, zikir itu bukan untuk diri kita. Maka kita diperintah oleh guru kita, ada sholat fardu minimal 165 kali. Lebih baik lebih banyak, apalagi sekarang sudah ada maklumat dari guru bagaimana sholat malam itu kita paling sedikit zikir 111 kali. Gunanya apa? Untuk menegakkan rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, dan Indonesia. Agar apa? Tegaknya iman, Islam, dan ihsan itu tidak bisa tegak kalau tidak ada Indonesia. Maksudnya negara ini tidak dalam keadaan aman. Maka ini yang harus kita kontinukan dan kita harus sampaikan. Apalagi saat ini di malam 27 kita sudah tahu bahwasannya Lailatul Qadar itu datang kepada malam ke-27. Seperti Lailatul Qadar di dalam surat Al-Qadar disebut 3 kali. Dan Lailatul Qadar itu hurufnya ada 9. Maka 9 dikali 3 adalah 27. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan kebanyakan malam Lailatul Qadar itu datangnya pada malam ke-27. Sehingga irsyad daripada guru kita, petunjuk dari guru kita, bahwasannya ikhwan besok atau nanti malam tidak tidur sampai dengan namanya sholat subuh. Setelah sholat subuh zikir jahar sebanyak-banyaknya sampai memasuki kita sholat sunnah isyraq atau sholat isis, isyraq, isti'adah, istikharah, isti'anah, sampai dengan pada kifaratul baul.
kita melakukan itu, zikir kita dari sholat subuh sampai kepada sholat isyraq yang akan kita laksanakan. Inilah irsadat, petunjuk daripada guru kita untuk senantiasa kapanpun, dimanapun kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan berzikir yang banyak. Dan bertasbihlah di waktu pagi dan siang. Ini kan kita, bahwasannya kita disuruh mengucapkan banyak berzikir kepada Allah. Bertasbih dengan menyucikan nama Allah. Pagi, siang, malam, apapun yang kita lakukan. Tujuannya satu, agar kita bersama dengan orang-orang yang sudah istiqamah berzikir kepada Allah, agar kita terbawa olehnya sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lepaskan sedetik pun kita untuk tidak berzikir kepada Allah. Kita istiqomahkan zikir khafi kita, zikir jahar kita, apalagi zikir khafi kita. Dikala kita lupa, ingatkan lagi. Lupa, ingatkan lagi. Sampai kita tidak mengingat apa yang kita zikirkan, yang kita ingat. Ini adalah perintah Allah untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir daripada ujung saya menyampaikan khidmat ilmiah ini, maka kita berdoa khususnya untuk Bapak Wawan Taufik bin Abi Sutarno yang telah berpulang ke rahmatullah, dan juga kakak kandung daripada Umi Soleh Mukhtar Hujatul Arifin, yaitu Kiai Mahfud bin Kiai Haji Ma'mun. Senantiasa mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana pun hatinya senang, yang ditinggal senang, yang pulang pun senang, kita pun senang. Mereka riang bersama seluruh ahli silsilah tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'asirina Sirna Rasa. Bibarokah wa karomah aba awas al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf, terima kasih, yang benar milik Terima Allah. kasih Pak Kiai Yang salah dari doanya diri pribadi semuanya. sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.